Shalom adik-adik, salam jumpa. Dan senang sekali kali ini Miss Magda bisa kembali bersama dengan adik-adik semua, khususnya adik-adik PPA untuk belajar di materi komunikasi. Gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat serta sukacita. Sama Miss Magda juga semangat, selalu sukacita dan selalu sehat. Oh iya adik-adik, pekan lalu kita belajar ya tentang materi apa sih manfaat sopan santun. Nah, mulai tahu ya, ternyata dengan sopan santun ini sebuah keharusan yang harus kita lakukan baik dalam kita hidup di keluarga, di rumah, di masyarakat, bertetangga, atau mungkin nantinya adik-adik kembali ke sekolah dengan bapak ibu guru, dengan karyawan di sekolah, bahkan dengan orang-orang yang kamu jumpai dimanapun berada. Sopan santun adalah kunci untuk kalian bisa memiliki komunikasi yang bagus. Nah, berikut ini langsung saja ya, Miss Magda akan sedikit mengulas lanjutan tentang manfaat sopan santun. Nah, seperti yang adik-adik PPA sudah ketahui, sopan santun merupakan perilaku atau etiket yang mencerminkan sikap seseorang. Contohnya, berkata lemah lembut, lalu bertingkah laku yang halus dan baik, serta menjaga perasaan orang lain yang lebih tua maupun perasaan orang lain yang lebih muda dari kamu. Seseorang yang memiliki sopan santun ya adik-adik, berarti ia mempunyai etika dan tahu bagaimana cara menempatkan dirinya di dalam pergaulan sosial. Karena kesantunan seseorang nih adik-adik akan terlihat dari ucapannya dan dari tingkah lakunya. Nah, pernah kan kalian berjumpa dengan orang-orang dan kalian mengamati ucapannya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa. Walaupun kalian masih kecil, masih anak-anak, tapi Miss Magda yakin kamu atau kalian pasti tahu mana orang yang sopan, orang yang santun dengan yang tidak sopan, apalagi tidak santun. Nah, adik-adik, sopan santun merupakan sifat ya atau kebiasaan yang sangat penting dalam pergaulan kita. Baik di rumah, di masyarakat, di sekolah, dalam kumpul keluarga, dan masih banyak lagi. Karena apabila seseorang telah memiliki dan menunjukkan sikap sopan santun di hadapan orang lain, maka ia akan dihargai, disenangi, bahkan dipuji. Dan seringkali kita dapat hadiah gara-gara kita sopan dan santun. Nah, berikut ini ada beberapa lanjutan apa yang menjadi manfaat sopan santun. Selain dihargai dan dihormati orang lain ya, sikap sopan santun dalam ucapan, dalam berkata-kata yang lemah lembut, bertingkah laku yang halus dan baik, serta menjaga perasaan orang lain menjadikan kita akan dihargai bahkan lebih dihormati dari orang lain. Lalu yang kedua ya, tadi yang pertama kita akan lebih dihargai dan dihormati orang lain. Kemudian yang kedua, sikap sopan santun dapat memberikan kita rasa damai karena dengan sikap tersebut membuat kita jauh dari perselisihan dan permusuhan. Ya, Miss Magda ulang nih adik-adik. Sikap sopan santun dapat memberikan kita rasa damai karena dengan sikap tersebut membuat kita jauh dari perselisihan dan permusuhan. Bukan hanya membuat kita jauh dari itu, bahkan ya sifat tersebut membuat kita mendapat teman baru. Yeay, siapa sih yang gak pengen punya banyak teman? Apalagi teman baru, pasti banyak ya. So, milikilah sikap sopan santun supaya kamu punya rasa damai. Lalu yang ketiga ya, manfaat sopan santun, ternyata kita bisa loh merasakan bahagia. Iya betul, jadi rasa sopan santun mendatangkan kebahagiaan. Hidup atau suasana bahagia dapat hadir pada orang-orang yang saling memiliki sikap sopan santun. Karena dengan bersikap sopan dan santun ya, sedang dalam melakukan suatu tindakan maupun bertutur kata, orang di sekitar kita akan merasa bahagia loh melihat tingkah laku seseorang yang sopan dan santun. Kalau nggak percaya, buktiin aja ya. Antara orang yang bertutur kata santun, sopan dengan yang tidak, kira-kira mana yang disenengin? Ya jelas yang berkata sopan dan santun dong, daripada mereka yang tidak atau sebaliknya. Nah,
Kira-kira ini dulu yang akan kita ingat tentang apa saja manfaat sopan santun seri yang kedua, lanjutan dari yang kemarin. Next, pekan depan Miss Magda akan lanjutkan lagi tentang manfaat sopan santun yang berikutnya. Karena ternyata manfaatnya banyak banget adik-adik. Jadi penting kita belajar di materi komunikasi ini tentang manfaat sopan santun. Pertanyaan Miss Magda, menurut kalian apakah dengan kita sopan dan santun maka kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain? Iya atau tidak? Lalu, apakah kalau kita menjadi anak yang sopan, yang memiliki sopan santun, maka kita akan dipandang baik oleh orang lain atau tidak? Nah, itu pertanyaan buat minggu depan yang akan Miss Magda jawab di materi selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah menyimak materi singkat hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Sampaikan ucapan terima kasih Miss Magda buat orang tuamu yang selalu semangat, selalu sabar dalam mendampingimu belajar di sekolah maupun di PPA. Terima kasih, Tuhan memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.